What's up lovers, berjumpa kembali dengan Aprina Leko di sini. Kali ini saya kembali dengan suatu rakitan yang beda dari biasanya ya. Kali ini kita ada rakitan dengan tema Valentine. Waduh. Ini sebenarnya saya pengen bikin tema yang lebih ekstrim lah begitu ya. Selayaknya Kang modif PC yang biasa Anda temukan di channel satu ini. Tapi sayang juga ya jika casing ini harus dipotong, digores, dicat 1.700.000 bosku. Tapi tidak apa-apa, dengan tema yang seperti ini saja sudah sangat cantik dan luar biasa. Apalagi ini dibangun dengan komponen atau part-part yang tidak untuk kaum mendang-mending ya, karena memang speknya sangar, part-part premium, high-end, top tier, kasta sultan ya. Sehingga jiwa kerehore saya semakin meronta-ronta guys, akan-akan tidak ingin mengembalikan ini ke vendor atau distributornya ya. Yes, video ini disupport oleh Thermaltake, suatu brand yang legend bukan kaleng-kaleng. Ada harga, ada kualitas pastinya. Thermaltake ini adalah pemain lama ya, terutama di perkomputeran. Sebelum brand-brand lain hadir dengan gebrakannya, inovasinya, bentuk rupanya, speknya, Thermaltake itu udah mulai duluan bro. Luar biasa brand satu ini. Kemudian PC tema Valentine satu ini juga ditenagai oleh AMD kubu merah, sehingga cocok sekali lah ya. AMD sekarang juga semakin menggila lah gitu ya, dengan barisan-barisan produknya terutama di CPU ya. Itu kayak udah nggak ada lawan ya. Kalau mau PC rakitan yang powerful, gunakan AMD. Tanpa memperpanjang basa-basi lagi, kita mulai saja pembahasan spek dari PC gaming tema Valentine satu ini. Kita mulai dari sasis atau casing. Ini adalah Thermaltake Ceres 350MX. Casing ATX yang semi modular kalau saya menyebutnya ya, karena banyak sekali part atau bagian dari casing ini yang kita bisa modif dengan praktis ya, kita ganti begitu. Mulai dari panel depannya ini bisa kita pilih antara mesh metal seperti ini atau menggunakan kaca. Itu tanpa mengurangi performa airflow-nya ya, karena dari samping sini juga sudah sangat bagus. Kemudian di sini juga bisa kita ganti dengan flat tanpa aksesoris ataupun dengan panel yang menggunakan lubang untuk dipasangi LCD screen seperti ini. Di belakang PCIe-nya atau slot PCIe-nya itu bisa kita ubah ke mode vertikal GPU. Daya tampung untuk VGA dan cooler tower atau air cooler itu juga sangat bagus. Dan ini sudah support untuk motherboard dengan konektor di belakang ya, khususnya untuk ukuran ATX. Overall casing satu ini bagus banget dari segi performa maupun penampilannya yang nyentrik ya. Apalagi Thermaltake itu sekarang variasi warna yang ditonjolkan. Yang ini namanya bubble pink seperti ini. Ada juga pilihan warna lainnya. Bisa teman-teman lihat sendiri di official store-nya Thermaltake. Untuk mempergagah atau melengkapi fitur dari casing yang nyentrik satu ini, bisa ditambahkan Thermaltake 2.1 LCD screen seperti ini. Nah, ini fiturnya banyak sekali ya, atau banyak sekali hal yang bisa ditampilkan oleh LCD screen satu ini. Mulai dari performance monitoring yang lengkap sekali dari suhu, frekuensi gitu ya. Juga bisa menampilkan cuaca, jam, dan tentu saja bisa kita customize dengan menampilkan GIF seperti ini. Casing ini sudah dilengkapi 3 buah fan ya, 2 buah ARGB 14 cm di depan, kemudian 1 buah non-RGB 14 cm di belakang. Untuk melengkapi barisan fan tersebut, kita menggunakan Thermaltake SwaFan EX12 ARGB Sync. Nah, fan ini unik banget bosku, karena dia terdiri dari 3 fan, namun fan blade yang diberikan ada 6. 3 buah fan blade yang tipe normal, 3 buah lagi tipe reverse. Pada rakitan ini sendiri, 2 buah fan saya alihkan ke mode reverse dan dipasang di bawah VGA atau di atas power supply shroud ya. Jadi bisa menambah airflow untuk VGA card. Fan ini juga bagus banget, yaitu menggunakan konektor magnet sehingga tidak perlu banyak kabel jika fan digabungkan. Misalnya 3 buah di depan atau 2 seperti ini, itu cukup keluar dengan 1 kabel saja untuk PWM dan ARGB. Dan karena fan tadi menggunakan magnet untuk saling connect ya, atau saling menempel, magnet itu juga berpengaruh ke power supply shroud-nya, jadi tidak perlu lagi menggunakan skrup atau baut untuk pemasangan di sini. Lanjut, kita beralih ke CPU atau prosesor. Di sini kita menggunakan
Ryzen 7 7800X 3D. Wah, ini adalah produk sampel dari AMD yang dipinjamkan ya. Ryzen 7 7800X 3D ini adalah CPU yang pernah merajai di sektor gaming ya, karena CPU satu ini sangat spesial dengan AMD 3D V-Cache-nya sebesar 96 MB. Jadi itu sangat membantu untuk performa gaming, walaupun ini bukan CPU dengan speed tertinggi maupun jumlah core terbanyak. Kehebatannya adalah efisiensi daya, kemudian suhu yang lebih rendah, dan tentu saja performa gaming yang maksimal. Untuk pendinginan CPU kita tadi, kita menggunakan Thermaltake juga, yaitu Thermaltake TH240V2. Water cooler satu ini nggak neko-neko, nggak banyak atribut, nggak aneh-aneh, hanya fan ARGB, begitu juga dengan pumpnya yang sudah rotatable ya. Tapi soal performa ini luar biasa sekali. Yang pertama itu support hampir semua soket atau platform. Di samping build quality yang sangat bagus, satu kelebihannya yaitu adalah silent sekali pemirsa. Di saat full load ini nggak berisik loh. Beda dengan water cooling lainnya yang ya katakanlah harga 1 juta ke bawah gitu ya, itu kadang noise-nya ngegas gitu, tiba-tiba gitu kan. Ini enggak, ini luar biasa silent sekali, stabil, dan performanya tentu saja mantap. Kita beralih ke motherboard. Ini adalah Aorus X870E Master. Ini adalah kasta tertinggi dari X870-nya Gigabyte. Semua fitur unggulan dari motherboard AMD seri terbaru sudah Anda dapatkan di sini, apalagi X870E. Ini adalah chipset terbaru untuk AMD platform AM5 dengan segala kelebihannya yang mungkin terlalu panjang jika saya sebutkan satu persatu ya. Pokoknya jika mau spek yang mentok di platform AM5, inilah ya motherboardnya. Selanjutnya RAM, kita juga menggunakan rajanya RAM di sini ya, yaitu adalah G-Skill Trident Z5. Ini DDR5 6000 MB transfer per second 2 x 16 GB atau 32 GB. Walaupun ini hanya 6000 MB transfer per second, tapi kita perhatikan di sini cas latensinya ini terendah di kelasnya ya guys ya, yaitu CL28. Jadi ini timing, responnya, kecepatannya lebih tinggi dari RAM 6000 MTS biasa. Untuk storage di sini kita juga menggunakan top tier dari brand yang sudah tidak asing lagi, yaitu Samsung 990 Pro PCIe 4 NVMe 1 TB. Wah, ini motherboardnya sudah support PCIe 5 ya. Walaupun ini PCIe 4 tapi sudah yang top speed ya, yang mana read-nya itu 7450 Mbps, sudah top speed dari NVMe PCIe Gen 4. PC ini sudah beberapa minggu saya gunakan dan memang kecepatan tidak berbohong, luar biasa, loadingnya cepat sekali untuk booting aplikasi maupun games. Untuk juice atau jantung dari rakitan satu ini kita juga menggunakan Thermaltake, yaitu Thermaltake Tough Power Grand 650 watt Gold. Wah, ini kasta tertingginya power supply Gold 650 watt sepertinya, karena banyak sekali fitur yang ditawarkan di sini, dituliskan di sini adalah RGB ya. Kemudian Smart Zero Fan, ini bagus sekali karena kita sering meninggalkan PC dalam keadaan standby ya, jadi lebih baik fan-nya tidak menyala. Kemudian Low Ripple Noise, memang power supply ini silent sekali, nggak ada bunyi aneh-aneh yang keluar ya, coil whine atau apakah itu. Lalu full modular pastinya, 100% Japanese kapasitor dan dijamin dengan 10 tahun garansi. Kurang apa lagi coba. Kita lanjutkan ke kubu merah AMD lagi, yaitu VGA card. Ini adalah Sapphire Pulse RX 7700 XT 12 GB. Ini sangat patut dipertimbangkan untuk VGA baru yang bisa Anda beli saat ini. VGA yang sudah sangat capable untuk gaming 2K. VGA AMD ini tentunya dibekali banyak sekali teknologi yang mendukung dalam performa, sebut saja RDNA 3, kemudian ada 48 MB AMD Infinity Cache, serta fitur-fitur lainnya semacam AMD Radiance Display, AMD Radeon Boost Technology, AMD Radeon Anti-Lag, dan banyak lainnya. Soal daya ini juga masih terbilang irit untuk performa segahar RX 7700 XT. Baiklah pemirsa, sekarang bagaimana sih performa
dari PC tema Valentine satu ini, terutama di segi gaming ya. Di sini saya mohon maaf guys karena saya menggunakan monitor Full HD burik saja. Karena yang tersedia saat ini hanya ini. Langsung saja kita tes untuk PUBG Steam, settingan pastinya rata kanan ya. Ini wajar sih kita tes di monitor 1080p karena kita mengejar FPS setinggi-tingginya. Monitor juga harus mempunyai refresh rate yang tinggi ya. Sudah lama tidak bermain PUBG, disuruh training lagi dong. Tapi tidak apa-apa, di sini lingkungan atau environment dari lapangan trainingnya sudah mewakili dari gameplay sebenarnya ya, dimana kita mendapatkan tidak kurang dari 250 fps. Lanjut ke Apex Legends, di sini settingan juga hampir mentok rata kanan 1080p. Tapi saya tidak tahu di sini kenapa guys fps-nya mentok di 144 fps. Apa anjing, map apa cok? Gak bisa dimasukin gedungnya anjing. Selain game kompetitif dengan FPS yang tumpah-tumpah, di sini kita juga bisa menikmati game dengan detail grafis yang tinggi. Misalnya di sini Resident Evil 4 Remake yang mana banyak sekali settingan grafisnya ya guys ya. Untuk Far Cry, God of War, Silent Hill, dan Shadow of the Tomb Raider ini pastinya juga settingan mentok rata kanan, yang mana FPS didapatkan stabil sekali. Dan satu hal yang juga penting di sini adalah suhu ya, dimana suhu dari Ryzen 7 7800 X3D yang dibekali cooler Thermaltake TH240 sangat chill sekali, nggak pernah menyentuh 70, bahkan di beberapa momen itu di bawah 60 derajat Celcius. Begitu juga dengan VGA RX 7700 XT, penggunaan daya 220-230 watt saja, walaupun suhu ruangan di sini cukup panas guys. Baiklah, kesimpulannya PC ini sangat powerful. Ini monitor Full HD saya di belakang yang cuma 75 Hz meronta-ronta juga ya. Aku tidak sanggup menahan 300-an FPS bosku. Waduh. Bisa kita lihat juga di beberapa game, misal tadi Apex dan Far Cry ya, GPU usage-nya cuma 50-60% karena resolusi terlalu rendah untuk RX 7700 XT ini. Tapi untuk 1080p pun ini sangat bagus sebenarnya rakitan satu ini. Tentu saja untuk yang refresh rate-nya tinggi, monitor keluaran baru nanti bakalan 200 Hz terendah ya, itu harganya sudah murah meriah. Kemudian tentu saja 240, 280, 300 Hz ya. Berikut adalah list spek dan harganya pemirsa. Luar biasa sekali ya. Part-part ini bisa Anda dapatkan di marketplace, di official store Thermaltake. Dan untuk part dari AMD sendiri tentunya tidak sulit untuk ditemukan ya. Baiklah, sekian saja konten kali ini. Terima kasih banyak kepada Thermaltake dan juga AMD yang sudah support perakitan satu ini. Terima kasih juga kepada Anda yang sudah setia menonton hingga sejauh ini. Semoga bermanfaat. Semoga menghibur mungkin, dan jika ada kekurangan dan kesalahan mohon koreksinya. Komentar lainnya juga silahkan muat di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.